Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Arsitektur DBM Studio. Saya Hanif bersama rekan saya Pak Sugi. Di sini kami akan membahas hal-hal seputar arsitektur, baik desain, teknis maupun yang lainnya. Pagi Pak Sugi, apa kabar? Selamat pagi Pak Hanif dan rekan-rekan semua para listener dari YouTube channel kami DBM Studio. Semoga semua sehat selalu. Amin, amin. Gimana hari ini Pak? Macet? Ya, Jakarta ya. Pagi-pagi rush hour, semua orang pasti menuju ke kantor. Betul. Lumayan macet. Lumayan macet ya. Oke, di sini saya akan membahas tentang bajaringan bersama Pak Sugi. Langsung saja, saya ada pertanyaan nih Pak Sugi. Pertama-tama, atap bajaringan itu apa sih? Ya, sebenarnya atap bajaringan itu adalah material bajaringan yang digunakan untuk membuat struktur penahan atap. Oke. Nah, kan kalau pada umumnya itu material zaman dahulu dipakainya kayu ya. Iya. Kayu maupun dari baja biasa atau baja karbon atau baja hitam. Nah, saya rasa sudah mulai sejak 20 tahun belakangan ini, 30 tahun ini mulai tren yang namanya baja ringan. Oke. Jadi lebih ringan daripada baja hitam atau baja karbon biasa maupun daripada kayu. Oke. Kemudian juga mempunyai ketahanan terhadap rayap yang tidak dimiliki oleh kayu. Oke. Nah, dengan demikian dari sifat material yang tahan terhadap rayap ini maupun ringan, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih mudah di lapangan dan lebih cepat tentunya. Oke. Tapi kalau untuk kekuatan bajaringan sendiri, itu sebenarnya dengan kayu apakah bisa diadu gitu atau gimana ya? Kalau untuk kekuatan kayu umumnya kan mempunyai kuat tekan ya. Iya. Dia mempunyai kuat izin gitu ya, kuat allowable, di mana kuat tekan kayu dibagi dengan kuat tekan kayu dibagi dengan faktor safety, dapatlah tegangan allowable yang diizinkan. Oke. Nah, intinya adalah kekuatan tekan dari kayu dibandingkan dengan kekuatan tarik dari baja biasa dan dibandingkan dengan kekuatan tarik dari baja ringan, lebih tinggi baja ringan. Oh gitu. Ya, kalau kayu tentu lebih kuat menahan tekan. Oke. Sedangkan baja biasa atau baja hitam atau baja karbon lebih kuat menahan tarik. Nah, untuk material baja ringan lebih kuat menahan tarik, tapi daya tahan atau kekuatan tariknya jauh lebih tinggi daripada kekuatan tarik dari baja karbon atau baja hitam pada umumnya gitu. Oh, iya, bisa mencapai sekitar 2 kalinya sampai 3 kalinya. Wah, menarik banget ya. Nah, dengan demikian ketebalan yang diperlukan oleh material baja ringan menjadi lebih kecil atau lebih tipis daripada material baja karbon biasa pada umumnya gitu. Oke. Jadi baja ringan sendiri itu sebenarnya mungkin kayak apa ya? Mungkin pilihan atau solusi terbaik bagi teman-teman semua yang ingin membuat rangka atap tapi dengan material yang lebih ringan, lebih mudah untuk diaplikasikan dan memiliki kekuatan yang justru lebih tinggi ya. Betul. Oke. Sekarang untuk kekurangan atap bajaringan itu sebenarnya apa aja ya Pak ya? Ya, untuk kekurangan dari material atap dengan material baja ringan ini tentu saja dari segi harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan konstruksi atap dengan material kayu.
karena memang dari pengerjaannya sendiri juga lebih cepat dan lebih tahan terhadap rayap. Oke. Lalu untuk pemasangan baja ringan, rangka atap baja ringan itu apakah perlu metode khusus atau kita perlu panggil orang yang khusus ngerti baja ringan, atau sebenarnya tukang-tukang biasa itu udah bisa untuk aplikasi? Nah, hal ini yang perlu diperhatikan untuk pemasangan baja ringan ini, dikarenakan sifatnya yang tipis dan mempunyai tegangan yang menahan tegangan yang sama dengan material baja pada umumnya. Iya. Dengan demikian di daerah sambungan-sambungan ini sangat-sangat kritikal. Oke. Nah, tidak bisa seperti pada sambungan pada umumnya. Hal-hal ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh tukang biasa yang memasang baja ringan, main potong, main tembak-tembak biasa saja. Oke. Karena ketika supplier atau produsen baja ringan ini memproduksi, mereka juga mengeluarkan yang namanya atau menghitung yang namanya stres di daerah sambungan. Nah, jika stres di badan atap itu misalkan kuat menahan beban, tapi di sambungannya ternyata jelek dan tidak bisa menahan beban seperti di badannya, ya maka akan fail atau rusak di sambungan tersebut. Gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya untuk pemasangan atap baja ringan itu krusial, terutama di bagian sambungannya ya. Ya, bagian sambungan. Jadi untuk teman-teman yang mau pakai atap baja ringan itu sebaiknya serahkan aja ke ahlinya supaya nantinya aman dan tidak ada kendala. Satu hal untuk material baja ringan ini tergantung juga dari bebannya ya. Ya, dalam hal ini yang secara umum saya katakan sebagai penutup atapnya. Jadi ketika penutup atapnya genteng atau mau dipakai yang lebih ringan seperti polikarbonat atau atap bitumen aspal, tentu saja menghasilkan beban yang berbeda gitu ya. Ketika memakai genteng tentu lebih berat, dan dengan demikian ketika kita mau memesan atau mau membangun atap dengan material baja ringan ini, nanti dari pihak supplier atau vendor kita panggil, kita undang, kita diskusi, kita mau pakai penutup atapnya apa gitu. Nah, dari sini pada umumnya mereka akan menghitung dengan software yang mereka punya, sehingga mereka akan mendapatkan, untuk atap yang kita punyai dengan bentuk atap pelana kah, atau mungkin atap perisai kah, dengan atap model yang kita inginkan dan dengan beban bentuk atap yang kita inginkan, nanti akan diproduksi oleh mereka. Jarak kuda-kudanya sekian loh Pak Bu, dengan menggunakan profil Z yang tingginya sekian loh. Nah, nanti mereka akan sketsa tuh. Nah, itu adalah bagian dari service mereka. Nah, ketika mereka sudah desain, mereka nanti akan tentu saja akan mengeluarkan jaminan pada umumnya ya, garansi sesuai dengan desain yang mereka sudah ajukan. Nah, nanti tinggal mereka produksi dan mereka pasang di lapangan. Oh gitu. Jadi memang atap baja ringan ini untuk menahan si beban dari atap genteng itu ada perhitungannya dulu, jadi tidak bisa sembarangan ya. Umumnya kalau atap rangka baja ringan itu pakai penutup atap jenis apa aja ya Pak? Untuk menutup atap dari atap baja ringan ini pada umumnya adalah berupa bitumen aspal dan juga berupa atap seperti polikarbonat atau UPVC hollow. Jadi penggunaan penutup atapnya kebanyakan yang bobotnya itu relatif lebih ringan seperti itu ya.
Saya rasa cukup untuk materi atap baja kali ini. Untuk teman-teman yang mau komen di kolom komentar, dipersilakan. Dan jangan lupa nih untuk selalu pantau IG kami, follow IG kami di dbma_studio. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sugi. Silakan Pak Sugi kalau mau ada yang mau disampaikan ke pendengar podcast arsitektur. Ya, kepada para follower, subscriber channel DBMA Studio ini, untuk lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Oke, dadah.